meskipun seorang perempuan belajar bela diri, ya walaupun mungkin setelah dia bisa bela diri itu bisa meminimalisir tindakan kejahatan dari lawan jenis, ya tapi tetap aja perempuan tetaplah perempuan. Mereka harus kita lindungi dan jangan sesekali mengikuti quotes-quotes sesumbar tentang kesamaan gender. Perempuan tetaplah perempuan. Perempuan harus dilindungi oleh laki-laki. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, beberapa hari ini lagi ramai banget pemberitaan mengenai seorang perempuan yang bernama Nia Kurniasari. Yang mana ini adalah sebuah kasus yang dikenal dengan kasus Nia si penjual gorengan. Kasus ini sempat menimbulkan tanda tanya besar di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Hilangnya Nia ketika sedang berjualan gorengan ini membuat semua orang itu benar-benar sedih. Apalagi masyarakat yang tinggal di daerah tempat Nia berjualan gorengan. Karena bagi masyarakat di sana, Nia ini sudah sangat familiar lah sama masyarakat sekitar sebagai seorang gadis cantik yang selalu setiap harinya berkeliling berjualan gorengan. Di saat Nia hilang, dia tidak kunjung pulang dan ketika dicari ternyata hanya ditemukan jilbab dan juga barang dagangannya, yaitu gorengan yang tersisa dan berceceran. Dan setelah beberapa hari dicari, gak lama kemudian akhirnya tubuh dari Nia ditemukan sudah terkubur dan tanpa busana di sebuah lokasi. Sempat beberapa hari pelaku di dalam kasus ini itu tidak ditemukan dan tidak diketahui. Dan juga pelaku itu sempat kabur sehingga cukup menyulitkan pihak kepolisian untuk bisa menangkap dia. Dan setelah kasus ini diviralkan di media sosial dan mendapatkan perhatian besar dari masyarakat, banyak yang bersedih dan bersimpati atas apa yang menimpa Nia. Karena meskipun sehari-harinya dia menjadi seorang penjual gorengan, ternyata Nia ini memiliki impian yang sangat tinggi dan tujuan mulia agar bisa melanjutkan pendidikannya dia dan bisa membangunkan rumah untuk keluarganya. Setelah diviralkannya kasus dari Nia ini, setelah hampir 2 minggu kemudian, pelarian dari si pelaku yang bernama Indra akhirnya berhasil dihentikan oleh pihak kepolisian. Dia di saat itu ditangkap ketika sedang bersembunyi di sebuah rumah kosong. Nah, mungkin buat teman-teman sekalian pasti udah tahu lah cerita tentang kasus ini. Tapi di sini gue merangkum cerita ini untuk kalian semua karena sebelumnya ketika gue mau ngangkat kasus ini, gue takut banyak misinformasi gitu. Nah, makanya kasus ini gue bahas sekarang setelah si pelakunya itu tertangkap supaya kronologinya terang benderang. Nah, sekarang mari kita bahas secara lengkap kasus yang satu ini di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Oke geng, sebelum kita masuk ke dalam kronologi kejadian, kita bahas dulu nih profil dari Nia, si korban di dalam kasus ini. Namanya itu adalah Nia Kurniasari geng. Dia adalah seorang perempuan berumur 18 tahun yang berasal dari Padang Pariaman, Sumatera Barat. Nia ini dikenal karena memang sehari-harinya dia berjualan gorengan di lingkungan tempat dia tinggal. Dan Nia ini gak membuat gorengan tersebut sendiri, tetapi dia menjual gorengan buatan orang lain yang diketahui bernama Salmidawati. Jadi bisa dikatakan Nia ini yang menjual gitu. Dan gorengan yang dijual oleh Nia ini ada 6 jenis geng. Yang pertama, gorengan Nia itu dia jual dengan harga 1.000 dan Nia hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp200 per satu gorengannya dan sampai Rp500 aja. Dan dalam sehari berjualan, Nia ini terkadang bisa mendapatkan penghasilan itu sekitar 30 sampai 40 ribu rupiah. Dia sudah melakukan pekerjaannya ini geng sejak masih duduk di bangku SMP. Ketika Nia masih sekolah, dia menjual gorengannya di lingkungan sekolah. Tetapi setelah dia lulus, dia harus berkeliling kampung untuk menjajakan dagangannya tersebut setiap hari. Karena berada di perkampungan, otomatis jalan yang harus dilalui oleh Nia ini setiap hari
hari yang gak mudah dan kelihatan selalu sepi. Nah, sering sekali Nia ini harus melewati jalanan yang sangat sepi, yang mana jarang sekali dilalui oleh orang. Jadi di sini kita bisa membayangkan kondisi jalan tersebut cukup menyeramkan. Misalkan aja nih, gue kasih gambaran ya. Kiri kanannya bisa aja hutan, atau kiri kanannya bisa aja jurang, yang bahkan dia sering sekali melewati jalan setapak yang ditutupi oleh semak-semak belukar. Sebagai seorang gadis remaja ya, cantik pula, ya otomatis keselamatan dia cukup terancam. Apalagi seperti yang kita tahu ya, di era sekarang dengan era digital yang begitu bebasnya, ya otak manusia itu sudah terkontaminasi dengan hal-hal yang negatif yang membuat atau mendorong orang-orang bisa berbuat apapun demi memenuhi kebutuhan nafsunya. Dan inilah yang terjadi pada kasus ini. Setiap harinya Nia ini harus berjalan kaki, geng, sampai 5 km demi berjualan gorengan. Dan di samping itu, selain dia menjadi seorang penjual gorengan, Nia ini ternyata dikenal memiliki prestasi, yaitu dia pernah mendapatkan juara 1 silat di tingkat provinsi. Nah, dari sini ada pelajaran yang bisa kita ambil nih, geng, bahwa meskipun seorang perempuan belajar bela diri, ya walaupun mungkin setelah dia bisa bela diri, itu bisa meminimalisir tindakan kejahatan dari lawan jenis, ya tapi tetap aja, perempuan tetaplah perempuan. Mereka harus kita lindungi, dan jangan sesekali mengikuti quotes-quotes sesumbar tentang kesamaan gender. Perempuan tetaplah perempuan. Perempuan harus dilindungi oleh laki-laki. Jadi kalau mau bilang ya perempuan juga bisa seperti laki-laki, ya enggak semuanya. Apalagi kalau berbicara tentang tenaga gitu kan. Pada hakikatnya seorang perempuan dilahirkan, ya pastinya fisiknya tidak akan sekuat laki-laki, kecuali memang dia seorang atlet atau memang dia sudah belajar bela diri dengan sangat tekun. Nah, kita kembali lagi ke kasusnya Nia. Jadi Nia ini, dia sudah cukup jago dan menguasai teknik silat. Dia juga sudah di tahap sabuk coklat. Bahkan dipercaya untuk melatih silat di beberapa sekolah di daerahnya. Dan gak cuma itu, geng. Nia ini sedari kecil memiliki kepribadian yang bisa dikatakan dia cukup pekerja keras dan juga tekun. Dan dia juga pernah menjadi supir ojek bahkan, sampai kuli panggul. Kebayang kerasnya hidupnya Nia gimana ya. Dan itu semua dia lakukan karena memang Nia ini adalah tulang punggung keluarganya sejak dia masih kecil. Dan dia sudah terbiasa untuk bekerja keras dan mengumpulkan uang. Nia yang usianya masih belia itu terpaksa menjadi tulang punggung karena orang tuanya yang memiliki kesulitan ekonomi. Dan ada informasi lainnya yang mengatakan kalau Nia ini ternyata tidak memiliki keluarga yang utuh karena kedua orang tuanya sudah lama berpisah. Sehingga Nia tinggal dengan sang ibu yang bernama Eli Marlina. Dan mau gak mau dia menjadi tulang punggung keluarga untuk membantu ekonomi bersama sang ibu. Lalu diketahui juga kalau sebenarnya Nia ini memiliki seorang kakak yang bernama Rini. Dan menurut keterangan dari orang-orang sekitar, hebatnya Nia ini meskipun harus mencari uang setiap hari dan membagi waktunya untuk sekolah dan bekerja, Nia tetap bisa menjadi seorang siswa yang rajin dan berprestasi di sekolahnya. Yang salah satunya adalah dia berhasil mendapatkan peringkat pertama ketika dia berada di kelas 1 SMA dan selalu berada di dalam urutan 1 sampai 6 besar sampai dia akhirnya lulus sekolah. Wali kelas Nia yang bernama Ibu Reni Fatma Yunita juga bercerita kalau Nia ini gak pernah menyepelekan pendidikan. Dia selalu tekun dan rajin ketika belajar. Makanya gak heran Nia menjadi salah satu murid yang sangat pintar dan mendapatkan peringkat selalu. Dan Ibu Reni itu merasa kagum dengan muridnya Nia meskipun dia sibuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bahkan juga menekuni kegiatan untuk menjadi atlet silat, tapi dia nggak pernah lupa kalau pendidikan akademisnya itu juga penting buat masa depannya dia. Nah, karena prestasi yang dia dapat tersebut, Nia bahkan sampai bisa mendapatkan dana bantuan sebesar 1,5 juta rupiah sebagai bentuk beasiswa. Nia ini juga ketika masih duduk di bangku sekolah sering membantu teman-temannya yang sedang kesulitan. Padahal dia sendiri berasal dari keluarga yang kurang mampu, geng. Jadi yang kalau temannya kesusahan, Nia juga yang kasih dia jajan kayak gitu. Jadi Nia nggak pernah sama sekali meminjam atau minta belas kasihan. Menurut temannya, mereka itu pernah dibantu oleh Nia. Ketika temannya tersebut lagi nggak punya uang, Nia ini nggak sungkan untuk memberikan uangnya sendiri kepada temannya itu. Jadi memang dia ini pribadinya cukup baik. Tapi sementara, menurut teman-temannya juga, Nia sendiri yang suka membantu teman-temannya, dia nggak pernah menyusahkan teman-temannya dengan meminjam uang atau meminta belas kasihan dari orang lain.
lain. Dan di dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari, karena yang dia jual itu merupakan gorengan buatan orang lain, sebelum dia masuk sekolah, dia setiap hari itu harus mengambil gorengan terlebih dahulu sebelum menuju ke sekolah. Dan hal itu sering sekali membuat Nia harus terlambat sampai ke sekolah, apalagi ketika melakukan apel pagi. Namun walaupun demikian, wali kelasnya mengetahui kenapa dia terlambat dan selalu memaklumi hal tersebut. Nah, namun Nia ini sering sekali mengatakan kepada gurunya agar tidak membedakan dia dengan murid-murid yang lain. Apabila dia terlambat, dia siap menerima sanksi karena sudah terlambat. Dan sanksinya biasanya berupa membersihkan kelas. Dan ya dari sini orang-orang mengenal Nia ini sebagai pribadi yang begitu disiplin dan semua orang sangat salut dengan sifatnya Nia. Sanksi yang dia dapatkan tidak boleh, Bu nggak boleh kasihan sama Nia. Dia selalu mendapatkan sanksinya yaitu bersih-bersih lingkungan. Lalu geng, setiap uang dari hasil berjualan yang dikumpulkan oleh Nia, selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ini juga menjadi sumber dari tabungannya dia. Dikatakan dari hasil menjual gorengan tersebut, dia bahkan sampai berhasil menabung untuk bisa membeli beberapa perhiasan seperti cincin emas yang sudah dia gunakan ketika dia masih bersekolah dulu. Dan uang-uang yang Nia kumpulkan itu rencananya juga akan dia pergunakan untuk biaya kuliahnya nanti. Jadi memang dia ini berencana ingin melanjutkan pendidikan menggunakan uang hasil jerih payahnya sendiri. Dan dari Nia lulus SMA pada tahun 2023, dia selalu berusaha untuk mendapatkan beasiswa di berbagai kampus yang ada di Sumatera Barat. Dan selain itu, Nia ini sangat berkeinginan untuk bisa merenovasi rumahnya yang bisa dikatakan ya sudah banyak bocornya, sudah rusak gitu. Dan dia pengen membahagiakan orang tuanya dari hal tersebut. Tapi di sisi lain geng, mungkin kalian akan bertanya ya, apakah gadis seperti Nia yang memang kondisinya itu memprihatinkan tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah sekitar? Ya jawabannya dia mendapatkan perhatian geng dari pemerintah sekitar, yang mana sebenarnya rumahnya Nia ini sedang dibangun. Hanya saja pembangunannya tersebut adalah bantuan yang diberikan oleh Bupati Padang Pariaman karena mengetahui keluarga Nia yang tidak berkecukupan. Nah tapi Nia itu berkeinginan untuk mempercepat pembangunan tersebut dengan uangnya sendiri, dengan hasil jerih payahnya sendiri. Rumah ini dibangun dari hasil jualan gorengan Nia sama hasil jualan durian. Lalu geng, diketahui nih, di dalam hidupnya Nia ini memiliki seorang sahabat dekat yang bernama Yuka. Yang mana menurut informasi yang gue dapatkan, saking dekatnya mereka, Nia dan Yuka ini bisa terlihat bersama sampai seharian. Dan Yuka sering menginap di rumah Nia. Begitu juga sebaliknya, Nia juga sering menginap di rumah Yuka. Dan Yuka ini bercerita apa saja yang pernah dialami oleh Nia ketika sedang berjualan gorengan. Dikatakan oleh Yuka, menurut curhatnya Nia, ketika dia sedang berjualan, Nia ini sering dijahili oleh beberapa orang. Dan terkadang Nia ini sering sekali dipanggil oleh laki-laki dengan tujuan ingin membeli gorengannya, tetapi ketika disamperin oleh Nia ternyata nggak dibeli. Tetapi godaan-godaan tersebut dan gangguan-gangguan itu tidak pernah dimasukkan ke hati oleh Nia. Yang mana menurut Yuka, Nia ini adalah sosok yang sangat sabar. Tapi menurut Yuka lagi, Nia jarang sekali curhat atau bercerita tentang orang-orang yang mungkin sering mengganggu dia dengan perkataan-perkataan mesum. Entah Nia ini takut untuk bercerita atau memang dia ingin menyimpannya sendiri, tapi yang jelas dia merahasiakan itu semua. Dan lalu Yuka pernah bercerita juga kalau Nia ini terkadang masih menjalankan profesinya sebagai tukang ojek, tapi di sela-sela kegiatannya setelah menjual gorengan. Dan biasanya dia juga akan ngojek kalau ada tetangganya yang minta diantarkan, baru dia mengerjakan hal itu. Nah dari sini kalian udah paham ya geng, bahwa background dari Nia ini cukup memprihatinkan. Tapi dia juga termasuk ke dalam kategori gadis remaja yang baik, berprestasi, dan juga disiplin. Sekarang kita masuk ke dalam kronologi kejadian ketika Nia harus menghadap ajalnya. Nah, seperti yang gue sebutkan sebelumnya, Nia ini menjual gorengan setiap hari geng. Mulai dari berjualan sekitar jam 4 sore sampai dengan jam 6 sore. Dan hal ini sudah menjadi rutinitas sehari-hari. Lalu, sampailah pada suatu hari nih geng, pada hari Jumat tanggal 6 September tahun 2024. Seperti biasa, Nia ini berkeliling kampung untuk menjual dagangannya tersebut. Hanya saja di hari Jumat itu sedang hujan. Jadi hujan turun, tapi Nia tetap berjualan. Ya karena mau bagaimanapun, kalau dia tidak berjualan, dia nggak punya penghasilan. Lalu di saat
dia berjualan, tibalah dia di suatu tempat. Di tempat tersebut ada 4 orang laki-laki yang sedang nongkrong, yang mana salah satunya adalah pelaku di dalam kasus ini. Namanya adalah Indra Septiarman. Jadi Nia bertemu dengan Indra serta 3 temannya yang lain itu sekitar jam 5 sore. Dia di sana ya sekitar beberapa menit lah. Di saat itu, keempat pria tersebut sempat memanggil Nia yang sedang lewat menjajakan gorengannya. Mereka memanggil Nia berniat ingin membeli gorengan Nia. Di saat itu Nia pun berhenti, lalu nyamperin keempat pria tadi, salah satunya si Indra itu. Dan pada saat yang bersamaan, tiba-tiba Indra yang melihat Nia itu langsung timbul niat jahat di dalam otaknya. Dia ingin sekali meruda paksa Nia. Dan kalian harus tahu geng, ternyata niat tersebut sudah lama dia simpan. Karena bukan kali itu doang, dia ini ya pengen banget gitu meruda paksa Nia ini. Dan kebetulan di hari itu kesempatannya sangat besar. Terus geng, jadilah mereka semua ya beli gorengan dari Nia. Dan setelah selesai, Nia pun berpamitan kepada mereka semua. Dia berniat ingin pulang ke rumah karena jam sudah sangat sore, yaitu hampir jam 6 sore. Nia juga gak mau pulang ke rumah di saat sudah terlalu gelap. Gak lama kemudian, Nia pun pergi meninggalkan keempat pria tadi. Dan tidak lama setelah Nia beranjak, tiba-tiba Indra itu berpamitan kepada ketiga temannya untuk pulang duluan. Yang mana di saat itu, ketiga temannya ini gak tahu kalau ternyata Indra ini udah punya niat jahat. Dia mau pergi untuk membuntuti si gadis penjual gorengan tadi, yaitu Nia. Nah lalu kemudian entah dari mana secara tiba-tiba Indra ini punya sebuah tali rafia. Jadi dia menyiapkan tali rafia, entah dia dapat di jalan atau dia beli terlebih dahulu. Tapi yang jelas tali rafia itu dia persiapkan untuk melancarkan aksi bejatnya terhadap Nia. Di pikiran jahat Indra di saat itu, dia sudah berencana ingin menghadang Nia ketika berada di tengah jalan nanti. Dan dia menunggu situasi benar-benar aman. Dia ingin mengikat Nia menggunakan tali tersebut. Indra yang di saat itu masih membuntuti Nia sekitar jam 6.25 sampai jam 6.30 malam, ya sekitar maghrib gitu ya. Dan di saat itu Nia mulai masuk ke kawasan Pasar Gelombang yang memang selalu dilewati oleh Nia ketika dia menuju ke rumah. Dan dikatakan jarak dari tempat nongkrongnya Indra dengan temannya tadi dengan Pasar Gelombang itu hanya 200 meter. Jadi kurang lebih sebegitu jauhnya lah Indra membuntuti Nia. Dan Indra berpikir kalau di saat itu adalah saat yang tepat untuk melancarkan aksinya karena situasinya memang sedang sangat sepi. Indra melihat kiri kanan, orang-orang sudah masuk ke dalam rumah karena maghrib. Ada yang ke masjid melaksanakan ibadah sholat gitu. Pokoknya benar-benar sepi. Lalu Indra ini dengan cepat berlari langsung mendekati Nia dan menyekap Nia dari belakang menggunakan plastik. Tujuan tersebut dia lakukan agar Nia kehabisan nafas. Di saat itu Nia sempat melawan, tetapi tenaga dari Indra jauh lebih kuat sehingga Nia akhirnya pingsan. Lalu kemudian geng, setelah berhasil membuat Nia tidak sadarkan diri, Indra ini kemudian mulai menyeret tubuh Nia ke dalam hutan yang lokasinya berada di perbukitan dan jaraknya itu sekitar 300 meter dari lokasi sebelumnya. Bisa kebayang sejauh apa dia menyeret tubuh gadis kecil tersebut. Dan tangan serta kaki Nia akhirnya diikat menggunakan tali rafia yang sudah dipersiapkan oleh Indra. Lalu kemudian sesampainya Indra di semak-semak yang ada di perbukitan, dia mulai melepaskan semua pakaian Nia dan langsung melaksanakan aksi bejatnya. Indra pada saat itu ya masih belum mengetahui pasti bagaimana kondisi Nia, apakah masih hidup atau enggak. Tapi yang jelas dia tetap melanjutkan aksi bejatnya. Indra di saat itu nggak kepikiran cara lain untuk melenyapkan Nia. Yang ada di pikirannya adalah dia hanya ingin mengubur Nia di sana. Yang mana pada akhirnya Indra di saat itu mencari cara bagaimana agar dia bisa menggali sebuah lubang untuk mengubur Nia. Dan hal itu membuat dia keluar dari hutan dan berusaha untuk mencari cangkul. Indra sempat mendatangi warga sekitar. Dia mengatakan kalau dia ingin meminjam cangkul. Dan tidak dikatakan ya ke warga yang mana dan apa alasan Indra ketika meminjam cangkul. Yang jelas Indra akhirnya berhasil mendapatkan cangkul tersebut. Dan kemudian dia kembali ke dalam hutan tempat di mana dia meninggalkan Nia tadi. Lalu dia tidak mengubur Nia di lokasi tempat dia meruda paksa. Dia mencoba menggali tanah yang jaraknya nggak jauh dari sebuah tempat pemakaman desa, yaitu di daerah Kayu Tanam Pariaman, yang mana lokasinya sekitar 200 meteran dari tempat Indra meruda paksa Nia. Lalu setelah dia menggali, barulah dia seret tubuh Nia seorang diri dan Indra langsung memasukkan tubuh Nia dalam kondisi tanpa busana ke dalam lubang yang sudah dia buat. Dan dia lalu menutup kembali lubang tersebut dan menutup permukaan tanahnya menggunakan ranting dan dedaunan yang ada di sekitarnya agar tidak dicurigai oleh warga setempat.
Setelah semuanya selesai dilakukan, Indra pun mengembalikan cangkul tadi dan dia kembali pulang ke rumah untuk mengganti pakaian. Di saat itu, dia benar-benar puas sudah melakukan tindakan kejinya karena apa yang selama ini dia impi-impikan dan dia harapkan, yaitu merudah paksa Nia, sudah berhasil dia lakukan. Setelah dia bersih-bersih, merapikan diri, mengganti pakaian, Indra sempat pergi ke sebuah warung. Menurut informasi yang gue dapatkan, Indra ini ternyata sempat bercerita atau curhat sama temannya kalau dia baru saja menghabisi nyawa seorang perempuan. Entah apa alasannya di saat itu, entah karena dia terlalu percaya pada temannya atau karena ingin bangga-banggaan lah. Tapi yang jelas ya di saat itu dia kayak pamer gitu geng, cerita ke temannya. Sementara di sisi lain nih geng, keluarga dari si korban atau keluarga Nia ternyata mulai khawatir karena tidak seperti biasanya Nia belum pulang ke rumah. Padahal hari sudah larut malam dan itu benar-benar terasa aneh untuk mereka karena biasanya sebelum jam 8 malam pasti Nia sudah berada di rumah. Lalu kemudian singkat cerita, keluarga Nia pun memutuskan untuk mencari di mana Nia. Mereka berkeliling di sekitar perkampungan yang biasa dilewati Nia saat berjualan. Namun sayangnya, pencarian di malam itu nggak membuahkan hasil. Yang mana akhirnya mereka mulai khawatir dan gelisah. Mereka menunggu Nia semalaman suntuk, tapi Nia juga nggak ada kabar. Setelah ditanyakan kepada teman-teman atau kerabat dekat, juga nggak ada yang mengetahui di mana Nia berada. Sampai tibalah keesokan harinya, yaitu di hari Sabtu tanggal 7 September tahun 2024. Di saat itu, ibu dari Nia, yaitu yang bernama Eli, dibantu oleh beberapa orang melakukan pencarian kembali terhadap Nia. Namun di saat itu kondisinya Ibu Eli ini belum melaporkan hilangnya anaknya ini kepada pihak kepolisian karena untuk melaporkan orang hilang di Indonesia seperti yang kita tahu harus menunggu 1 kali 24 jam. Dan oleh karena itu keluarganya bersama dengan warga setempat terus mencari keberadaan dari Nia. Di hari tersebut juga ada sebuah titik terang yang bisa menjadi petunjuk dari keberadaan Nia dengan ditemukannya gorengannya Nia yang berserakan yang mengarah ke arah semak-semak yang diduga kesanalah Nia pergi. Di saat itu warga sudah mulai curiga dengan kasus ini. Orang tua Nia juga udah mulai gelisah. Dia di saat itu benar-benar cemas. Dia tidak bisa membayangkan kalau kejadian ini ternyata berakhir dengan sesuatu yang tragis. Dan hal tersebut membuat orang tua Nia bersama warga sekitar terus berusaha mencari Nia dengan harapan apa yang mereka pikirkan ini gak terjadi lah. Ini bukan sesuatu yang mengerikan lah. Nah di saat itu ketika dicari lagi, para warga menemukan adanya jilbab hitam yang ternyata itu memang jilbab yang digunakan oleh Nia pada saat hari berjualan sebelum akhirnya dia menghilang. Di saat itu Nia masih belum kunjung ditemukan. Hal ini ya semakin membuat keluarga resah karena beberapa petunjuk seperti gorengan terus hijabnya udah mulai ditemukan. Lalu Rini kakaknya Nia sempat bercerita kalau dia pernah bermimpi. Di dalam mimpinya tersebut dikatakan oleh Rini kalau Nia ini sempat meminta tolong di dalam mimpinya. Dan Rini di saat itu menjawab sini kesini katanya. Hanya saja di dalam mimpi tersebut Nia menjawab kepada Rini kalau dia udah gak bisa kesana lagi karena gelap. Kalau Nia aku minta tolong ke Rini tolong Nia. Tuh Rini bilang, sini ya Nia, sinilah pulang ya Nia. Nggak bisa Rini, kalam gitu, gelap gitu. Ini mungkin seperti sebuah petunjuk yang dimana Nia ini seperti meminta tolong karena dia yang sudah beristirahat tapi belum tenang dan dia berharap segera ditemukan oleh keluarganya. Mimpi tersebut adalah salah satu petunjuk bagi keluarga bahwa ya Nia ini kemungkinan sudah meninggal dunia tapi belum diketahui di mana jasadnya dan bagaimana bisa dia meninggal dunia. Lalu di hari berikutnya yaitu hari Minggu tanggal 8 September tahun 2024, pencarian di saat itu masih terus dilakukan. Para warga sekitar yang ikut membantu pencarian Nia itu sempat menemukan sebuah tempat yang mencurigakan, yang mana tempat tersebut berada di sebuah perkebunan milik warga yang tidak jauh dari pemakaman. Di tempat tersebut ditemukan adanya sebuah gundukan tanah yang sepertinya baru saja ada di sana dan gundukan tersebut ditutupi oleh dedaunan. Lalu karena merasa curiga dengan gundukan itu, warga bersama dengan Tegana, yaitu Tegana itu relawan gitu ya, tenaga kerja kesehatan sosial gitu, itu mencoba untuk melakukan penggalian tanah tersebut. Dan ketika mereka menggali tanah, tiba-tiba mereka menemukan adanya tangan manusia dan langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Kanan kiri. Kiri, oh tangan. Kiri nih. Tangan ya, begitu ya Bang? Ya tangan.
Pihak kepolisian mendapatkan laporan dari warga kalau mereka menemukan adanya tangan manusia di dalam sebuah galian gitu ya. Itu polisi langsung datang ke TKP dan kembali melanjutkan penggalian tersebut, yang mana pada akhirnya mereka pun berhasil mengangkat jenazah di dalam lubang tersebut, yang ternyata jenazah itu adalah jenazah Nia yang selama ini dicari-cari dalam keadaan yang sudah meninggal dunia dan tidak mengenakan busana. Jasad Nia di saat itu kemudian langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Padang untuk kebutuhan pemeriksaan serta otopsi, geng. Nah, di saat itu masyarakat benar-benar digemparkan dengan penemuan ini. Pihak keluarga Nia juga menangis histeris sejadi-jadinya. Mereka tidak menyangka kalau Nia akan berakhir semengerikan itu. Dan setelah jasad Nia ditemukan, barulah pihak kepolisian menyelidiki lebih dalam tentang siapa pelaku di dalam kasus ini. Sekarang kita masuk nih, geng, ke dalam bagian pembahasan pencarian serta penangkapan pelaku yang bernama Indra. Jadi, geng, ceritanya setelah Nia ini ditemukan, pasti di antara kalian ada yang bertanya-tanya nih ya, terus Indra ini gimana gitu. Seperti yang sempat gue singgung di awal gitu, Indra ini melarikan diri, geng. Dan oleh karena itu, polisi membentuk sebuah tim khusus untuk bisa mengusut tuntas kasus ini, yang di dalamnya juga berisikan tim unit satwa dari Polda Sumatera Barat dan Polres Padang Pariaman. Demi melakukan pencarian terhadap pelaku yang di saat itu belum diketahui namanya Indra atau si Indra inilah pelakunya, pihak kepolisian sempat menurunkan anjing pelacak untuk mencari barang bukti di lokasi penemuan Nia dengan menggunakan jilbab hitam milik Nia yang ditemukan di hari sebelumnya. Disinilah anjing pelacak tersebut berhasil mendeteksi sehelai pakaian, yaitu baju yang berada di aliran air yang tidak jauh dari pinggir sawah, yang dicurigai baju tersebut milik Nia. Nah, karena kan penciuman anjing pelacak itu tajam banget gitu. Dan selain itu, polisi juga menemukan bukti lainnya, yaitu sebuah sendal, kain, serta payung. Yang kemudian polisi memeriksa beberapa saksi yang merupakan orang-orang terdekat Nia serta saksi-saksi lainnya, yang mana para saksi ini mengetahui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Nia. Lalu di antara saksi yang ditanyakan oleh polisi, ternyata ada salah satu warga yang mengatakan kalau di hari hilangnya Nia, itu ada seorang pemuda yang bernama Indra yang meminjam cangkul kepada mereka. Dan satu saksi lagi, yaitu temannya Indra, yang sempat mendengar cerita langsung dari Indra tidak lama setelah dia menghabisi Nia. Yang mana si saksi ini bilang, "Oh iya pak, teman saya Indra itu sempat cerita dia habis ngabisin orang gitu." Jadi si temannya ini malah jadi cepunya gitu. Dan bukti-bukti ini ternyata memperkuat bukti dari pihak kepolisian ketika polisi menemukan sebuah surat. Tapi di sini nggak dijelaskan lebih lanjut ya, surat apakah yang didapatkan oleh polisi itu, geng. Tapi yang jelas nih ya, semua bukti dan saksi yang sudah dikumpulkan oleh polisi semakin memperkuat kalau Indra adalah pelaku dari kasus ini. Dan di saat itu, Indra juga tidak diketahui keberadaannya, menghilang seperti ditelan bumi. Karena Indra yang sudah kabur, polisi pun akhirnya melakukan pencarian terhadap Indra, yang mana pencarian ini memakan waktu selama 11 hari. Lamanya penangkapan yang dilakukan oleh polisi diakui karena memang Indra ini bukan orang sembarangan, geng. Karena ternyata Indra ini adalah seorang residivis yang pernah tersandung kasus terkait pencabulan pada tahun 2013. Dan 4 tahun kemudian di tahun 2017 dia kembali terkena kasus yang berkaitan dengan narkotika. Jadi aksi kejahatannya ini bukanlah aksi yang pertama kali. Dia sudah terbiasa dikejar-kejar polisi dan tahu cara mengelabui polisi. Dan sebenarnya polisi ini sudah berusaha untuk menangkap Indra beberapa kali. Hanya saja Indra ini selalu lolos. Saat polisi melakukan penyergapan, dia itu udah kabur duluan. Dan pelarian pertamanya itu terjadi ketika hujan deras dan Indra ini masuk ke dalam hutan, sehingga berhasil lolos dari pengejaran polisi. Ketika pertama kali dia berhasil lolos, yang berhasil diamankan oleh polisi hanyalah sebuah sendal dan tas milik Indra. Lalu kemudian dicoba lagi nih usaha penangkapan yang kedua kalinya. Namun lagi-lagi Indra berhasil lolos karena dia berpindah-pindah tempat. Lalu barulah di hari ke-9 polisi kembali melakukan penyergapan, tapi kembali lolos lagi. Dan akhirnya di hari ke-11, yaitu hari Kamis tanggal 19 September tahun 2024, barulah polisi berhasil menemukan Indra kembali. Jadi di saat itu juga, geng, sebenarnya yang pertama kali berhasil menemukan Indra ini bukan polisi, tetapi warga. Warga mencurigai kalau Indra ini bersembunyi di sebuah rumah kosong yang ada di daerah Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 2X11 Kayu Tanam. Hal ini berawal dari kecurigaan pemilik rumah. Karena di saat itu rumah tersebut sudah lama ditinggalkan kosong dan rumah itu biasanya menjadi rumah singgah bagi si pemilik. Jadi si pemilik ini hanya pulang ke sana ya sekali dua kali dalam beberapa minggu. Nah, tiba-tiba kok rumahnya itu seperti ada orang
orang di dalamnya dan terkunci dari dalam. Nah, di saat itu warga memberitahu si pemilik rumah dan kemudian si pemilik rumah menelpon pihak kepolisian dan pihak kepolisian meminta si pemilik rumah untuk bisa membukakan pintu rumah tersebut. Dan sampai pada akhirnya polisi pun berhasil masuk ke dalam rumah kosong itu. Dan ketika polisi masuk ke sana, ditemukanlah adanya puntung rokok yang masih terbakar, masih panas seperti baru selesai dihisap. Dan hal itu menandakan kalau di dalam rumah tersebut ada seseorang. Lalu polisi juga menemukan adanya jejak dari telapak kaki di dinding, yang mana jejak kaki tersebut menuju ke arah loteng. Polisi di saat itu langsung memeriksa loteng rumah tersebut dan di sanalah ditemukan adanya seorang pria yang selama ini dicari, yaitu Indra. Penyergapan terhadap Indra ini ya cukup dramatis lah, geng. Pokoknya cukup lama lah. Polisi akhirnya berhasil menurunkan Indra dari atas sana. Dan setelah Indra berhasil ditangkap, polisi pun kemudian langsung membawa Indra ke kantor polisi. Setelah Indra dibawa, banyak warga yang juga mendatangi kantor polisi karena ingin melihat sosok dari Indra ini. Dan banyak warga yang di saat itu benar-benar sudah marah terhadap Indra yang tega melakukan kejahatan terhadap Nia. Para warga yang sudah mulai berdatangan sejak sore, bahkan masih ada yang bertahan di kantor polisi sampai malam. Saking mereka inginnya ya menghajar Indra. Dan di saat itu warga semakin banyak yang berada di sana dan menimbulkan kemacetan. Para warga berteriak-teriak agar Indra bisa dijatuhi hukuman mati. Nah, lalu singkat ceritanya, geng, setelah polisi melakukan pemeriksaan, Indra pun di saat itu mengakui semua perbuatan yang sudah dia lakukan. Dia mengakui kalau dia mengeksekusi dan meruda paksa Nia. Nah, cuma geng, keterangan yang dikatakan oleh Indra ini selalu berubah-ubah. Dan menurut informasi dari Irjen Suharyono selaku Kapolda Sumatera Barat, Indra ini hanya berniat ingin meruda paksa Nia tanpa ingin menghabisi nyawanya. Dan Indra mengatakan kalau dia melakukannya seorang diri tanpa dibantu oleh siapapun. Tapi pihak kepolisian di saat itu nggak langsung percaya dengan pengakuan Indra ini, dan pihak kepolisian masih akan terus melakukan pendalaman terhadap kasus ini. Jadi polisi di saat ini masih berusaha mencari tahu apakah ada pelaku lain selain Indra ini atau enggak. Tapi sementara itu, keluarga dari Nia mengapresiasi dan berterima kasih terhadap kinerja dari kepolisian yang sudah berhasil menangkap pelaku ini. Dan pihak keluarga meminta agar Indra bisa dijatuhi hukuman mati. Dan sampai saat sekarang, kasus ini masih berjalan, masih di dalam proses hukum. Dan polisi masih ingin mengetahui lebih dalam penyebab dari meninggalnya Nia. Apakah Nia ini benar hanya diruda paksa, setelah itu dia baru dieksekusi, atau justru dari sebelumnya Nia udah dieksekusi duluan. Dan selain itu, polisi juga ingin mengembangkan kasus ini untuk mengetahui apakah ada tersangka lain atau enggak. Nah, itu dia, geng, informasi sementara dari kronologi meninggalnya Nia, si gadis penjual gorengan yang dihabisi oleh seorang pelaku yang bernama Indra. Gimana menurut kalian, geng, tentang kasus yang satu ini? Apakah kita perlu membahas perkembangan kasus selanjutnya? Coba tinggalkan komentar di bawah.